Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 20. Bodhisattva Sadapaributta. Sinfasyang. Sutra teratai episode 1757. Dengan batin tenang merenungkan hakikat kebenaran dari segala akar indera. Para makhluk yang mana setelah mendengarkan Dharma kemudian dapat membangkitkan batin penuh ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Dengan batin yang tenang merenungkan hakikat kebenaran dari segala akar indera dan membina diri sesuai ajaran. Ini sangat langka dan merupakan mustika yang sulit didapatkan di dunia ini. Bersungguh hatilah para makhluk yang mana setelah mendengarkan Dharma kemudian dapat membangkitkan batin penuh ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan, memahami dengan sepenuh hati. Para makhluk ini merujuk kepada semua yang memiliki jiwa kehidupan, disebut sebagai para makhluk, bukan hanya manusia, yakni benda yang memiliki jiwa kehidupan selain manusia. Sang Buddha berkata semuanya adalah setara. Setelah mendengarkan Dharma, kemudian dapat membangkitkan batin penuh ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Selama makhluk hidup bertemu Buddha Dharma, batinnya dapat membangkitkan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Inilah batin yang murni. Batin yang tidak memiliki rintangan, baik ajaran maupun yang kita dengar. Kita harus tulus karena kita telah memilih Dharma, memilih jalan ini. Kita harus berjalan di jalan sutra ini, maka harus berjalan tanpa henti menuju ke arah tujuan ini. Inilah keyakinan yang selalu kita bahas, menegakkan keyakinan dan menegakkan ikhlas. Maka harus dipraktikkan. Karena kita berjalan di jalan ini, kita harus memiliki ketulusan sejati, pikiran yang tulus dan benar, keyakinan mendalam, serta kesungguhan untuk mempraktikkannya. Jika kita dapat berbuat demikian dengan batin yang tulus dan benar, pikiran yang benar dan sungguh-sungguh, dengan demikian membangun ikhlas kita, maka kita akan maju dengan mantap, selangkah demi selangkah. Karena demikian, kita harus maju tanpa ragu-ragu. Kita harus berjalan maju, jangan bimbang. Jadi mulai sekarang kita sudah berada di jalan yang benar. Setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju berkah dan kebijaksanaan. Dengan berkah dan kebijaksanaan, kita terus maju tanpa ragu. Apapun lingkungan di sekitar kita, kita tidak akan terpengaruh atau goyah. Inilah dengan batin yang tenang merenungkan, yaitu kata yang biasanya satu kata sederhana disebut samadhi. Samadhi mungkin terdengar misterius, tetapi sebenarnya kata samadhi hanya berarti menenangkan batin kita dan berpikir dengan benar. Ketika batin kita tenang dan berpikir dengan benar, itulah yang disebut dengan batin yang tenang merenungkan. Jadi hati kita tidak menyimpang. Kita dapat maju ke depan dengan mantap. Yang kita pikirkan adalah jalan di depan, dan kita harus melaluinya dengan jelas sampai akhir. Seperti sekarang, apapun yang ingin kita lakukan, harus kita lakukan dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar memutuskan untuk melakukannya, tetapi juga harus melakukannya dengan tekun dan jujur. Konsentrasi seperti ini disebut dengan batin yang tenang merenungkan hakikat kebenaran
dari segala akar indera. Kita memiliki 6 akar indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran. Sebenarnya apa makna dari indera-indera ini bagi kita? Mata yang kita gunakan untuk melihat semua warna dan bentuk yang kita amati. Apakah perbedaan-perbedaan ini justru mengganggu pikiran kita? Ataukah perbedaan-perbedaan ini membantu meningkatkan pemikiran dan kebijaksanaan kita? Orang bijaksana menanggapi segala hal yang mereka temui dengan kalimat pujian yang sama. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Kalau saya tidak menjalani ini, saya tidak akan mengerti sifat hal-hal duniawi. Tidak peduli kondisi apa yang kita hadapi. Tidak peduli seberapa rumitnya hal-hal yang terjadi. Pada akhirnya kita bisa mengatakan, saya sudah melihatnya, saya sudah menjalaninya. Tidak peduli baik atau buruk, kita sudah melihat dan menjalani banyak hal. Dan kita sudah sampai di titik ini melalui 6 akar indera kita. Ini adalah 6 akar indera, dan ini adalah prinsipnya. Mengapa kita bisa menemui hal-hal ini? Mengapa kita melihat bentuk dan warna? Kita harus tetap tenang dan memikirkan tentang apa yang kita lihat dan dengar, dan aroma apa yang kita cium dan lain-lain. Apa yang kita makan atau bicarakan tidak terlepas dari 6 akar indera kita. 6 akar indera disebut segala akar indera. Berbagai akar mata, akar telinga, akar lidah, akar hidung, dan lainnya. Bahkan perasaan yang kita sentuh, apakah panas atau dingin, kita melangkah keluar jalannya tidak rata atau datar. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan tubuh kita melalui kelima indera dan tubuh kita dirasakan dan dipahami. Ini semua disebut segala akar indera. Akar indera dan objek indera ini. Akar indera memiliki aspek fisiologis dan banyak sekali prinsip kebenaran seperti tubuh ini. Objek indera lebih banyak, yang panas, dingin, lembut, keras, bergelombang, dan sebagainya. Hal-hal ini ada banyak sekali. Ini semua berada di dalam prinsip dan hakikat kebenaran. Hal ini sama dengan apa yang kita orang awam katakan. Hakikat kebenaran adalah makna, adalah prinsip kebenaran. Kita dengan lebih santun membicarakan prinsip kebenaran dari paragraf ini. Jika tentang kehidupan sehari-hari, perilaku antar manusia dan tinggi rendahnya nada bicara, nada berat, apakah bermaksud baik atau buruk, lemah lembut, apakah menuntun kita ke arah yang benar atau membawa kita ke tempat yang berbeda, ini semua berhubungan dengan akar indera kita. Semua hal baik dan buruk terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, maknanya ada di pikiran kita. Bagaimana membedakannya? Ada begitu banyak masalah baik dan buruk, begitu banyak. Dalam proses pelatihan diri kita adalah ingin bersentuhan dengan hal ini, hal di luar tubuh kita, bersentuhan dengan hal dalam pemikiran, bersentuhan sampai prinsip teks sutra harus bagaimana membimbing kita. Ini sudah termasuk di dalamnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah suara atau gambar, ini adalah 6 akar indera bersentuhan dengan hal luar. Pemikiran sudah terkandung dalam makna ini. Dikatakan mendalam, sangat banyak prinsip kebenaran. Semuanya dengan banyak prinsip kebenaran juga sama terkandung di dalamnya. Seandainya dalam kehidupan kita sehari-hari bersentuhan dan lainnya juga termasuk di dalamnya, kita bisa mengintrospeksi diri, membuka mulut, menggerakkan lidah suaranya. Kita harus perhatikan akar pendengaran mendengarkannya,
masuk akar pikiran kita bagaimana bisa membedakannya. Ini adalah kita harus bersungguh hati untuk membedakannya. Yang dibahas sepertinya banyak, tapi sebenarnya hanya ada satu makna, yaitu merenung dengan tenang dan menyerap ke dalam batin kita. Jangan karena banyak hal yang terjadi dan memecahkan konsentrasi kita harus banyak merenungkan dengan tenang. Banyak sekali yang terjadi dalam waktu yang sama, melihat banyak bentuk dan mendengarkan banyak suara. Kita harus bagaimana membedakannya dalam sekejap waktu. Manusia memang hebat, dapat mendengar suara ini dengan telinga kita. Oh, suara kereta api. Mendengar, oh, suara petir. Nama, rupa, suara, semua terpadu menjadi satu. Inilah hakikat kebenaran dari suara ini. Contoh yang sederhana, ini suara apa? Dari mana prinsip kebenaran ini? Kenapa kereta api yang melewati sana dapat kita dengar dari sini? Ini karena gesekan antara roda dan rel kereta api. Itu adalah benda yang sangat berat. Berat bodi kereta ditopang kedua rel saat kereta berjalan. Roda kereta api secara paralel bergerak dengan cepat dan melewati di antara semua ini. Menurut kamu, apakah ini suara dari roda kereta? Atau suara yang keluar dari kedua rel ini? Atau suara dari kereta tersebut? Jika dipelajari sampai tuntas, semua pasti ada, sehingga kereta bisa stabil, baru bisa tempuh perjalanan yang jauh, dan membawa penumpang tiba di destinasi dengan aman. Ini juga adalah prinsip kebenaran. Satu suara dapat mencakup sangat banyak prinsip kebenaran. Jika kita memahami hal ini, kita akan tahu kebenaran sejati dan apa yang terkandung di dalamnya. Apa yang kita dengar atau lihat, hanya dengan mendengar satu hal, kita sudah bisa menganalisis banyak hal, apalagi yang kita lihat semakin banyak. Oleh itu, fungsi dari 6 akar indera adalah untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan satu persatu. Jika hanya berbicara tentang manusia, sungguh ada sangat banyak kondisi ini. Jika saya tidak berada di sini, tidak ada suara yang menghubungkan kondisi di luar dengan saya. Tidak ada sama sekali. Kondisi luar tidak ada hubungannya dengan tubuh fisik saya. Ini adalah kehidupan manusia, dihubungkan dengan materi di dunia, hanya berputar di sekitar apa yang ada dan apa yang tidak ada. Apa yang disebut sebagai kehidupan ini tidak berwujud. Di mana kehidupan ini ada, terlahir dan memiliki tubuh ini. Kehidupan kamu berada di dalamnya. Setiap orang dengan jelas ada di dunia ini. Mengapa dia terpisah dengan semua hal duniawi? Jelas itu adalah orang yang sama. Orang yang sama akan menjadi berbeda seiring berjalannya waktu. Bagaimana ketika mereka meninggal? Seseorang meninggal dapat bertahan selama beberapa hari atau beberapa jam. Perubahan yang dialami adalah menjadi bau dan busuk, mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Inilah yang Buddha ajarkan kepada kita, bahwa merenungkan bahwa tubuh tidak bersih. Namun, 6 akar indera dari tubuh ini lengkap. Kegunaannya adalah untuk merasakan dan menerima. Menerima apa yang akan menerima, pikiran. Namun, merenungkan bahwa pikiran tidak kekal. Benar, tidak kekal. Suara yang didengar tidak akan bertahan selamanya. Hanya batin kita akan merasakannya. Seiring dengan berlalunya suara, dia juga tidak akan berdiam selamanya. Singkat kata, ini adalah hakikat kebenaran. Semuanya adalah prinsip kebenaran.
setelah melalui segala kerumitan yang tersisa bagi kita untuk dijelaskan. Inilah prinsip kebenaran. Singkat kata, ketika kita sudah bisa menerima prinsip kebenaran ini, maka mereka selalu ada di sana bagi kita untuk mengingatnya kembali, merenungkannya kembali, serta menganalisa. Ini semua berada dalam kesadaran pikiran kita. Maka dengan batin yang tenang merenungkan hakikat kebenaran dari segala akar indera. Singkat kata, kita harus membina diri sesuai ajaran. Ini sangat langka. Yang terpenting dengan jelas mengutarakan prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Saya bisa menerimanya, maka membina diri sesuai ajaran. Setelah kita dengan menerima apakah demikianlah yang saya dengar, dengan mengikuti ini sudah jelas, ini masih belum cukup, harus ditambah dengan menghayati sepenuh hati dan menjelaskan kepada diri sendiri. Kita tidak mungkin memahami banyak hal sendiri. Hal-hal yang disampaikan oleh orang lain akan membantu kita memahami. Cukupkah? Tidak cukup, karena penjelasan oleh orang ini dengan oleh orang lain akan berbeda karena pandangan dan pemahaman yang berbeda. Anda harus mengumpulkan semuanya. Masing-masing memiliki prinsip kebenaran. Makna dan prinsip ini, hakikat kebenaran sungguh tak terbatas, maka sangat langka untuk dapat memahaminya dengan jelas. Sangat langka, sungguh sulit. Maka ini sangat langka dan merupakan mustika yang sulit didapatkan di dunia ini. Dengan kata lain, kita ada hal yang tidak dapat dipahami secara jelas. Itu adalah harta karun, tidak ada habisnya. Ini sesungguhnya konsep yang ada di alam manusia, dapat menampung semua masalah yang ada di dunia. Sangat banyak, seperti yang kita katakan. Ketika satu mata memandang, 1000 mata ikut memandang. Sepasang mata memandang, 10 juta pasang mata ikut memandang. Sangat tidak mudah. Yang dapat dilakukan teknologi sekarang dimanapun itu adalah video. Seketika membawanya pada tempat yang sama. Namun mata kita tidak dapat melihatnya dalam seketika. Wah, begitu banyak gambar. Kita sendiri juga tidak ada caranya. Singkat kata, kemampuan manusia awam, objek yang dapat dilihat oleh 6 akar indera kita bersifat kasar dan tidak berbutir halus. Namun, sudah sangat luar biasa. Hal ini masih perlu untuk kita bersungguh-sungguh dalam merasakannya. Sekarang kita lihat yang sebelumnya telah dibahas sebelumnya, yaitu dia pernah berada di bawah naungan Dharma dari Buddha Mahabhisna Nanabibu. Pada masa itu, dia berkesempatan untuk mendengarkan ajaran dari kendaraan tunggal dan memperoleh pengetahuan menyeluruh. Sarwasna Nana, pengajaran yang memungkinkannya untuk mencapai pencerahan. Ini yang dibicarakan dalam bab perumpamaan kota gaib. Sebelumnya kita telah membicarakan tentang Bodhisattva Sadapaributta, berlatih sejak lama di masa lampau. Selain Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, masih ada Buddha Dundun Biswara Raja, Buddha Dipamkara, Buddha Mahabhisna Nanabibu. Beliau berlatih di bawah naungan Dharma banyak Buddha, dan di antara Dharma ini, pada masa itu, dia berkesempatan untuk mendengarkan ajaran dari kendaraan tunggal dan memperoleh pengetahuan menyeluruh. Sarwasna Nana, pengajaran yang memungkinkannya untuk mencapai pencerahan. Bab perumpamaan kota gaib. Inilah yang dibicarakan. Ini menceritakan sebuah kisah di masa lalu. Batin kita telah menjelajah jauh ke masa lalu. Kita harus berusaha menghayatinya dan mengingatnya.
Harus diingat sampai puluhan juta koti kalpa dan begitu banyak Buddha yang lampau. Bodhisattva Sadapaributta telah mengalami semua ini. Jadi kita bisa melihat dia telah berlatih untuk waktu yang sangat lama. Pada masa itu, dia berkesempatan untuk mendengarkan ajaran dari kendaraan tunggal. Ketika setiap Buddha muncul di dunia dan pada akhirnya menjelaskan Sutra Teratai yang merupakan ajaran kendaraan tunggal. Inilah hal yang harus dilakukan oleh setiap Buddha. Bodhisattva Sadapaributta berada di bawah naungan Dharma. Beliau mendengarnya dari kehidupan ke kehidupan. Dan oleh karena itu, di dalam sutra ini memperoleh pengetahuan menyeluruh. Sarwasna Nana. Beliau telah memperoleh pengetahuan menyeluruh Sarwasna Nana. Pengajaran yang memungkinkannya untuk mencapai pencerahan. Mereka mengajar orang-orang mencapai berbagai macam kebijaksanaan. Ini juga dibicarakan dalam bab perumpamaan kota gaib. Seperti guru pembimbing yang menuntun orang, tidak peduli betapa buruknya keadaan, dia menjelaskan kepada mereka sepotong demi sepotong, terus-menerus mengajar dalam keadaan yang berubah-ubah, dan terus-menerus diturunkan. Ini karena jalinan jodoh yang tiada habisnya. Tak ada habis-habisnya, kehidupan juga demikian. Masa lalu kita punya masa lalu. Bukankah saling melengkapi satu sama lain di antara satu sama lain? Mungkin saja di masa lalu kamu adalah merupakan guru saya. Di masa lalu kamu adalah merupakan orang tua saya. Sekarang orang tua kamu, guru kamu sudah berbeda lagi. Masih kamu seorang. Namun dengan melepaskan tubuh ini, sebenarnya saya yang mana? Batin dalam saya telah keluar. Tubuh jasmani ini dibuang di sini. Maka tidak perlu sampai beberapa jam kemudian, tidak perlu sampai berhari-hari. Tidak ada lagi. Namun saya masih di sini. Saya yang masih menjadi orang lain dan tetap saya. Kemudian menjadi saya dan satu kehidupan lagi berlangsung. Makanya tidak pernah musnah dari kehidupan ke kehidupan. Kehidupan yang sangat menakjubkan ini, maka kita perlu sering mengatakan bahwa berbakti dan berbuat baik tidak bisa ditunda. Kamu berbakti adalah membalas kebaikan dari kedua orang tua kita. Bisa jadi di masa yang akan datang, kedua orang tua kita ini akan menjadi anak dan cucu kita. Mungkin juga anak dan cucu. Kedua orang tua asalkan memiliki jalinan jodoh yang dalam dan khusus. Saya pergi dan saya akan kembali. Sama seperti seseorang, suaminya sudah meninggal dan seperti mengalami kematian dan kehidupan. Mengapa hendak ikut dia pergi dan lain-lain? Bahkan masih berkata, jika tidak, kamu pulang kembali ke rumah kita. Kamu harus ingat, harus kembali ke rumah kita. Tidak lama kemudian menantunya melahirkan. Dia kemudian berkata, kebetulan sekali, suami saya meninggal di Taiwan. Saya sangat sedih. Jadi suruh dia harus pulang kembali. Menantu saya kebetulan di Amerika melahirkan seorang cucu. Ini sebenarnya bagaimana? Master, apakah mungkin dia bisa ke sana? Ayo, mengapa kamu bisa pikir begitu banyak? Orang yang harus pergi sudah pergi. Orang yang harus datang sudah datang. Kamu terlalu banyak pikir. Dia berkata, tidak tahu kenapa saya terus merasa seperti ini. Saat cucu dibawa pulang, bawa kasih Master lihat. Master, Anda lihat. Begitu gembira melihat Anda. Lihatlah, selalu mau ikut nenek. Selalu mau digendong nenek. Saya berkata, kenapa kalau begini? Seperti ini, apakah dia bukan murid Anda yang baik di masa lampau? Apakah bukan? Hati itu di sana seperti ini. Hati yang penuh kegelisahan, tidak peduli
terpisah berapa jauh, dia juga akan memperlakukan dia sebagai orang yang belum lama menghilang dari hadapan saya. Ini adalah hati, selalu manusia adalah manusia. Seperti ini datang kembali. Ini bukan tidak mungkin, tetapi kamu tidak bisa beritahu dia. Cucu ini adalah orang saya itu. Tetap tidak boleh mengatakan seperti ini. Tetapi para makhluk hatinya penuh kemelekatan. Alam batin seperti itu sungguh sangat sulit untuk dianalisa. Jadi mendengarkan ajaran kendaraan tunggal dan mencapai kebijaksanaan yang menyeluruh, itu artinya sudah tersadarkan dan mencapai kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha adalah pengajaran yang memungkinkannya untuk mencapai pencerahan. Mengajarnya dengan pelan-pelan. Saripaributta sudah bertemu dengan banyak Buddha, sudah mencapai pencerahan dan mencapai kebijaksanaan yang menyeluruh. Dia mengajarkan oleh orang telah tersadarkan. Pengajaran yang memungkinkannya untuk mencapai pencerahan ini adalah makna yang kita bahas di bab kota gaib. Jadi bagian naskah selanjutnya mengatakan Mahastana Prapta, dikarenakan pada ketika itu 4 kelompok murid daripada biksu, biksuni, upasaka dan upasika dengan pikiran penuh kebencian meremehkanku. Maka selama 200 koti kalpa tidak pernah hidup semasa dengan Buddha, mendengarkan Dharma atau bertemu Sangha. Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Bagian naskah sebelumnya mengatakan demikian, sangat mudah. Semua orang masih ingat. Karena para biksu, biksuni, upasaka, upasika di masa lampau mereka pernah meremehkan Sadapaributta. 4 kelompok murid ini, mereka dengan pikiran penuh kebencian meremehkan Sadapaributta, tetapi mereka melewati 200 koti kalpa, waktu sangat panjang, tidak memiliki jodoh untuk hidup semasa dengan Buddha. Bertemu dengan Buddha, tidak ada cara, juga tidak dapat mendengarkan Dharma, juga tidak dapat bertemu dengan Sangha, telah melewatinya. Selama ribuan kalpa, mereka menjalani siksaan hebat di dalam neraka avici. Sama juga mereka demikian terjerumus, tidak dapat terbebaskan. Selama ribuan kalpa, mereka menjalani siksaan hebat di dalam neraka avici. Setelah dosa mereka ditebus, mereka bertemu lagi dengan Bodhisattva Sadapaributta yang mengajar dan membimbing mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Ini adalah orang-orang yang meremehkan Sadapaributta. Pada akhirnya akan dihukum setelah waktu dan kalpa yang tak terhitung lamanya. Setelah hukuman mereka selesai, mulai mereka bertemu lagi dengan Bodhisattva Sadapaributta yang mengajar dan membimbing mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Orang-orang yang meremehkan Sadapaributta di masa lampau pada akhirnya juga bertemu dengan Sadapaributta. Sadapaributta lah yang mengajar dan membimbing mereka. Ini sangat menakjubkan. Selanjutnya, naskah sutra hari ini adalah Mahastana Prapta. Bagaimana menurut pendapatmu pada ketika itu? Apakah 4 kelompok murid yang selalu meremehkan Bodhisattva ini adalah orang yang lain? Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Pada masa lampau, orang yang selalu meremehkan Sadapaributta itu, apakah Anda tahu siapakah mereka? Mereka bukanlah orang lain. 4 kelompok murid dengan keangkuhan berlebihan pada saat itu, di mana mereka meremehkan, merundung, dan menghina Bodhisattva Sadapaributta.
Orang yang diremehkan dan dihina itu bukanlah orang lain, tetapi adalah seorang diriku ini. Orang-orang itu bukanlah orang lain. Orang yang dimarahi itu bukanlah orang lain. Itu adalah aku, yaitu Sadapaributta. Mereka sekarang berada dalam persamuhan ini, terdiri dari Bhadrapala dan lainnya sebanyak 500 bodhisattva, Simhacandra dan lainnya sebanyak 500 biksu, Sugatacetana dan lainnya sebanyak 500 upasaka. Semua telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi tanpa kenal mundur lagi. Sutra teratai bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Naskah sutra selanjutnya juga mengatakan demikian. Sekarang pada persamuhan ini, pada masa Sakyamuni hendak membabarkan bagian Bodhisattva Sadapaributta ini. Pada waktu ini, di persamuan ini terdiri dari Bhadrapala dan lainnya sebanyak 500 bodhisattva, Simhacandra dan lainnya sebanyak 500 biksu, Sugatacetana dan lainnya sebanyak 500 upasaka. Sekarang hendak memberitahu kepada kita bahwa ini orang-orang ini adalah khalayak yang meremehkan Sadapaributta pada kalpa yang tak terhingga dulu. Orang-orang yang berada di persamuan ini untuk mendengarkan dharma, orang-orang ini adalah pada kalpa tak terhingga dulu, adalah orang-orang yang meremehkan Sadapaributta. Sekarang telah menjadi bodhisattva, sekarang sudah berada di dalam Buddha Dharma, yaitu upasaka upasika yang sangat tulus. Jadi orang-orang ini di masa lampaunya tersesat. Jadi mereka meremehkan, sekarang sudah sadar dan sedang belajar menapaki jalan bodhisattva, yaitu makhluk tercerahkan. Orang-orang ini adalah khalayak yang meremehkan Sadapaributta pada kalpa tak terhingga dulu. Sekarang sudah menjadi makhluk tercerahkan. Bagaimana mungkin mereka masih merupakan orang-orang dulu itu? Meski tubuh fisik berbeda, tetapi sifat bawaan adalah sama. Bagaimana mungkin orang-orang dulu itu? Bagaimana mungkin masih merupakan orang-orang zaman dulu itu? Bukan lagi orang yang saat ini. Apakah selamanya merupakan orang saat ini? Sebenarnya zaman dulu, saat ini, Buddha Sakya merupakan Sadapaributta zaman dulu. Tetapi Sadapaributta yang zaman dulu adalah merupakan Sadapaributta yang telah berlalu. Buddha Sakya saat ini adalah merupakan Buddha Sakya yang saat ini. Jadi batasan ini sebutannya berbeda. Orang zaman dulu Anda menyebutnya si Anu, yang saat ini telah disebut si Polan, adalah merupakan orang yang berbeda. Akan tetapi di waktu ketika kita belum dilahirkan, kita adalah siapa? Setelah lahir orang itu adalah siapa lagi? Dan saya saat ini, saya ini apakah adalah merupakan orang itu atau orang yang itu? Kita harus jelas akan semua ini. Jangan terjerat dan tidak ada habisnya. Tidak bisa jelas dan membedakannya. Mengetahui akan prinsip kebenarannya, maka apapun akan diketahui. Jadi orang-orang dulu, orang-orang zaman dulu itu, orang-orang itu, bagaimana mungkin orang-orang dulu itu adalah merupakan orang zaman dulu. Walaupun merupakan orang zaman dulu, kita saat ini berada di mana? Jadi, meski tubuh fisik berbeda, tetapi sifat bawaan adalah sama. Jasad yang dulu itu, jasad itu, dan jasad itu. Jasad satu dan jasad lainnya jika ada disimpan. Yang ini apakah mungkin saya? Beberapa buah jasad mumi ada di sana.
Apakah yang mana satu? Setiap jasad adalah merupakan si Anu di masa lampau, dan si Anu di masa lampau. Si Anu di masa lalu saat ini adalah saya. Sebenarnya saya merupakan yang mana satu? Dengan prinsip yang sama, jadi meski tubuh fisik berbeda, pria dan wanita memiliki tubuh fisik yang berbeda. Tubuh fisik orang lansia dan anak kecil itu berbeda. Sebenarnya tubuh fisik ini jika terus disimpan saya di waktu sekarang ini, dan juga orang tua dan juga anak muda dan anak kecil ini semua adalah masa laluku. Lihatlah Sutra Bhakti seorang anak. Buddha Sakyamuni melihat begitu banyak tulang putih. Dia lekas memujanya. Karena tulang-tulang putih ini semua berasal dari orang tua yang melahirkan saya di masa lalu. Terakumulasi menjadi begitu banyak. Jadi berapa banyak orang tua yang dia miliki? Kita manusia selalu datang dan pergi. Kita terpisah sekarang antara kamu dan aku, di mana aku akan terpisah di masa depan. Sekarang kamu adalah dharmawanku. Mungkin kamu akan menjadi musuhku di kehidupan selanjutnya. Hal semacam ini tidak dapat ditentukan karma dan balasannya. Bergantung pada bagaimana kita memperlakukan orang lain saat ini. Begitulah cara kita menentukannya. Kita harus sangat memahaminya dan jelas tentang ini. Jadi meski tubuh fisik berbeda, tetapi sifat bawaan adalah sama. Jika kita bisa memahaminya seperti ini, maka akan sangat jelas. Mereka sekarang berada dalam persamuan ini, terdiri dari Bhadrapala dan lainnya sebanyak 500 bodhisattva. Sekarang dalam persamuan sutra teratai di puncak burung nasar, dari 500 bodhisattva disebutkan satu nama, Bhadrapala. Ini artinya penjaga yang baik, adalah nama Sangsekerta dari bodhisattva pelindung yang luhur. Juga dinamakan pemuka dari manusia luhur. Telah mencapai tingkat pencerahan setara, membuatnya menjadi pemuka dari para manusia luhur. Mereka sekarang berada dalam persamuan ini. Terdiri dari Bhadrapala dan lainnya sebanyak 500 bodhisattva. Mereka semua hadir dalam persamuan puncak burung nasar. 500 bodhisattva ini, salah satu di antaranya dijadikan sebagai perwakilan. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi banyak orang dapat diwakilkan oleh satu orang. Selanjutnya dikatakan Bhadrapala ini artinya penjaga yang baik, yang juga merupakan nama lain dari bodhisattva pelindung yang luhur. Para bodhisattva yang mendengarkan dharma ini diwakilkan oleh satu nama Bhadrapala. Dalam bahasa Sangsekerta diterjemahkan penjaga yang baik, yang berarti telah mencapai tingkat pencerahan setara, yang sangat bijaksana dan berkemampuan, sehingga juga dinamakan pemuka dari manusia luhur. Telah mencapai tingkat pencerahan setara, membuatnya menjadi pemuka dari para bodhisattva. Inilah yang disebut pemuka dari para manusia luhur, seperti di bab pendahuluan. Manjusri adalah yang terunggul di antara para bodhisattva. Prinsip yang sama, dalam sekumpulan bodhisattva ada satu nama yang mewakili. Simhacandra dan lainnya sebanyak 500 biksu. Simhacandra artinya punya wibawa seperti singa, kebijaksanaan seperti cahaya rembulan. Bersama lainnya berjumlah 500 orang. Simhacandra dan lainnya sebanyak 500 biksu. Simhacandra sebagai pemimpin. Di antara 500 biksu lainnya, Simhacandra mewakili mereka. Punya wibawa seperti singa, namanya merupakan perumpamaan yang berarti punya wibawa seperti singa dan kebijaksanaan seperti cahaya rembulan, sehingga biksu ini diberi gelar Simhacandra.
Ada 500 biksu di bawah bimbingan Simhacandra, Sugata Cetana dan lainnya sebanyak 500 upasaka. Sugata Cetana adalah bahasa Sanskerta yang belum diketahui apa artinya. Bersama lainnya berjumlah 500 orang. Simhacandra dan Sugata Cetana adalah nama-nama dari murid utama. Selain itu ada juga Sugata Cetana dan lainnya sebanyak 500 upasaka. Beliau juga adalah pemimpin bagi 500 upasaka. Sugata Cetana adalah bahasa Sanskerta. Sebenarnya bagaimana seharusnya menerjemahkan bahasa Sanskerta tersebut masih belum diketahui. Tidak dapat diterjemahkan, namun disebut sebagai Sugata Cetana namanya, dan juga memiliki 500 pengikut. Jadi semua ini adalah orang yang hadir ke sana untuk mendengarkan Dharma. Simhacandra dan Sugata Cetana adalah nama-nama dari murid utama para biksu serta para upasaka ini, menjadikan dua orang ini sebagai pemimpin utama. Oleh karena itu, orang-orang ini semua telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi tanpa kenal mundur lagi. Para bodhisattva, biksu, dan upasaka yang disebutkan di atas sebanyak 1.500 orang. Semuanya telah mencapai jalan kebodhian tanpa kenal mundur lagi. Mereka adalah orang-orang dengan keangkuhan berlebihan pada saat dulu itu. Mereka yang pernah memfitnah Sadapaributta dan memandang rendah Sadapaributta. Orang-orang ini sekarang juga telah mencapai keberhasilan dalam pembinaan diri mereka dan telah menjadi bodhisattva. Adalah upasaka serta upasika yang telah mencapai kesempurnaan. Para bodhisattva dalam menuntun para makhluk hendaknya mengamati kapasitas dalam membimbing dan memandu mereka sebagai hal utama. Hal ini juga menunjukkan bahwa Bodhisattva Sadapaributta pada waktu itu beliau menggunakan pujian untuk membimbing orang-orang itu. Orang-orang tersebut tidak menaati ajaran Dharma dengan baik. Meskipun mereka telah meninggalkan kehidupan duniawi, namun hati mereka belum benar-benar terbebas dari keduniawian. Oleh karena itu, ketika melihat Sadapaributta, mereka malah meremehkan dan memarahinya. Namun beliau di sana tetap menjalin hubungan dengan mereka. Beliau membiarkan mereka melihatnya dan memarahinya, namun beliau tetap memberkati mereka. Karena adanya jalinan jodoh tersebut, beliau tetap memberkati. Anda juga akan mencapai kemudahan. Melalui hubungan karma ini, di kehidupan mendatang mereka pasti memiliki kesempatan untuk berjodoh kembali. Terus berulang kali menjalin jodoh, hingga akhirnya mencapai pencerahan. Inilah kita menggunakan Dharma, bagaimana melihatnya, bagaimana memahaminya. Yang agak rumit pada tempat itu, satu bait kalimat itu mengungkapkan lama waktunya. Jangan mengatakan sedikit jalinan jodoh, tidak ada hubungannya dengan kita. Sedikit jalinan jodoh belum tentu seperti yang saya uraikan tadi, tiada habisnya diuraikan. Satu tubuh saja, hubungan antara sesama manusia tiada habisnya diuraikan. Kerumitan ini sangat rumit, sehingga sekali demi sekali tiada berhenti terus dijelaskan, sehingga bodhisattva membimbing para makhluk. Kapasitasnya ada, mulai bersentuhan sampai mempunyai jalinan jodoh, diakumulasi, menggunakan waktu yang panjang, menuntunnya, membimbing dan memandunya. Waktu demikian kita harus menggunakan waktu, bersungguh hati, melatih diri sendiri, membimbing orang. Ini kewajiban kita sangat banyak. Naskah sutra sangat panjang, sehingga sutra dan orang ingin menuruti prinsip kebenaran sangat mudah. Akan tetapi kamu hendak mengklasifikasi dengan jelas, sangatlah susah.
sehingga semua orang harus bersungguh hati, senantiasa setiap detik tidak terpisah dari Dharma. Barulah dapat memahami hakikat kebenaran Dharma, harus lebih bersungguh hati.